Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Semua sehat? Sehat. Oke, Bu Guru minta tolong ketua kelas bisa menyiapkan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semua bisa berdiri terlebih dahulu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Innalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, terima kasih. Sekarang semuanya boleh duduk kembali. Oke, selanjutnya anak-anak, Bu Nuria punya video motivasi. Silahkan semuanya bisa melihat pada layar ya. Oke, siap? Dia memilih handphone. Dia tidak mau belajar. Ketika selesai sekolah, dia bekerja. Kerja jeti, buruh dan tetap bermain handphone. Atasan pun jeti, marah-marah. Penghasilannya pun kecil. Ketika dia memilih buku untuk belajar, dia belajar terus untuk masa depan. Dan akhirnya dia lulus kuliah. Betapa senangnya dia. Akhirnya dia bekerja di kantoran dan mendapat penghasilan yang lebih besar. Oke, dari video tersebut anak-anak bisa mengambil pelajaran apa? Coba, siapa yang berani menyebutkan angkat tangannya? Ya Bu, kita harus memilih buku daripada HP, karena buku kita bisa menjadi sukses, bisa mendapat pekerjaan, hidup menjadi bahagia. Oke, betul, bagus sekali. Pada video tersebut diceritakan ada seseorang yang awalnya dia lebih memilih HP daripada buku. Akhirnya hidupnya berantakan. Kemudian ditayangkan lagi ada orang yang lebih memilih buku. Akhirnya hidupnya sukses, mudah mencari pekerjaan dan dapat uang yang banyak. Anak-anak, besok kalau sudah besar harus bisa membagi waktu ya. Sekarang rajin belajar agar besok hidupnya sukses.
Nah, sekarang sebelum lanjut pada pelajaran, masihkah ingat anak-anak pelajaran yang sudah kita pelajari pekan lalu? Ada yang masih ingat? Ingat, Bu. Ayo, siapa yang berani menyebutkan minggu lalu kita sudah belajar apa? Angkat tangan. Pengertian balik, Bu. Oke, sip. Minggu lalu kita sudah belajar materi pengertian balik. Nah, sebelum buku lanjut, kita hari ini akan belajar materi. Coba dibaca bersama yang ada di papan anak-anak. Tanda-tanda usia balik. Oke, betul. Hari ini kita akan belajar tanda-tanda usia balik. Siap ya? Siap. Nah, sekarang coba ada yang berani menjawab tidak? Apakah anak-anak tahu tanda-tanda balik itu apa saja? Yang berani jawab boleh angkat tangannya. Saya, Bu, suaranya menjadi besar. Oke, boleh. Ada yang lain? Berumur 9 tahun. Oke, bolehlah ya, sip. Nah, kemudian sekarang pertanyaan yang kedua. Coba yang berani jawab boleh angkat tangan ya. Apa kewajiban bagi orang yang sudah balik itu? Nah, coba yang berani menjawab boleh angkat tangan. Oke, silahkan kamu. Saya, Bu, sholat. Oke, betul sekali. Jadi, sholat itu juga termasuk kewajiban bagi orang yang sudah balik. Nah, baik. Terima kasih bagi anak-anak yang sudah berani menjawab. Nah, jadi anak-anak, harapan Bu Guru setelah nanti kita belajar ada beberapa hal ya yang harus kalian capai. Nah, Bu Guru sampaikan yang pertama yaitu anak-anak mampu menyebutkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dengan tepat ya. Kemudian yang kedua, anak-anak berkelompok membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih tentunya beserta larangannya. Bagi orang yang sedang berhadas besar itu larangannya apa saja? Siap ya? Siap, Bu Guru. Nah, sekarang bisa didengarkan tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. 1. Mimpi basah. Nah, mimpi basah ini bagi laki-laki biasanya dimulai pada usia 10 tahun. Kemudian yang kedua, haid atau menstruasi bagi perempuan. Nah, perempuan haid itu biasanya dimulai di antara usia 9 sampai dengan 13 tahun. Tapi misal yang ketiga, Bu, saya punya teman kok di usia 15 tahun belum haid dan juga belum mimpi basah, berarti itu gimana? Nah, perempuan atau laki-laki yang sudah berusia 15 tahun namun belum mengalami dua tanda-tanda di atas, maka tetap dinamakan balik. Dari penjelasan ketiga tanda-tanda usia balik ini bagaimana? Sudah paham semuanya? Paham ya? Oke, baik. Kemudian anak-anak perlu diketahui bahwa orang yang sedang mimpi basah atau haid itu berarti mereka sedang berhadas besar. Nah, ada larangannya. Ada larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Apa saja larangannya? Yang pertama yaitu melaksanakan sholat. Yang kedua, melakukan tawaf. Yang ketiga, berdiam diri di dalam masjid. Dan yang keempat, membaca dan membawa Al-Quran. Itu 4 larangan bagi orang-orang yang sedang berhadas besar. Kemudian terakhir yang penting dan sangat-sangat perlu diperhatikan yaitu tadi sudah Bu Guru sampaikan bahwa orang yang haid, yang mimpi basah itu sedang mengalami hadas besar. Nah, ketika sudah selesai dari berhadas besar, maka orang tersebut memiliki kewajiban. Apa kewajibannya? Yaitu mandi wajib atau mandi besar. Begitu ya anak-anak? Nah, sampai sini bisa difahami anak-anak? Bisa, Bu, sudah paham. Oke, terima kasih yang mendengarkan pasti paham. Terima kasih anak-anak hebat. Nah, langkah selanjutnya sekarang Bu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok.
untuk membuat proyek. Proyeknya apa? Nah, nanti silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok membuat proyek mind mapping tentang tanda-tanda usia balik. Siap ya anak-anak? Siap, Bu. Nah, waktu pengerjaannya adalah selama 10 menit. Cukup ya kira-kira? Cukup, Bu. Oke, sip. Silahkan sekarang anak-anak bisa membentuk kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Bu Guru bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 ada 4 orang, kelompok 2 ada 5 orang, kelompok 3 ada 4 orang. Siap. Nah, bagus, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Sekarang Bu Guru akan membagikan yang pertama lembar bahan mind mapping yang nanti akan kalian potong. Dan yang kedua kertas besar kosong yang nantinya akan kalian gunakan sebagai alas untuk menempel hasil yang sudah kalian potong. Coba, sudahkah siap guntingnya? Anak-anak diangkat guntingnya sudah siap? Siap, Bu. Nah, kemudian lemnya sudah siap? Siap, Bu. Oke, sip. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Apakah anak-anak mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Aman ya? Aman, Bu. Sip, silakan dilanjutkan lagi mengerjakannya. Nah, oke. Waktu mengerjakannya sudah habis. Apakah anak-anak sudah selesai semua? Oke, terima kasih. Coba diangkat gambarnya. Oke, bagus. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus, kelompok 3 juga bagus sekali. Nah, sekarang waktunya setiap kelompok maju bergantian mempresentasikan hasil dari yang sudah didiskusikan dan yang sudah dibuat. Siap semuanya? Nah, sekarang silahkan kelompok 1 dipresentasikan dari hasil yang sudah didiskusikan. Pengertian balik secara istilah kedewasaan seorang muslim, secara bahasa sampai. Oke, bagus. Kemudian sekarang ini, ayo. Larangan hadas besar, tawaf, sholat, membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid. Oke, sip. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan dari hasil yang sudah dibuat. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2 coba ditunjukkan terlebih dahulu. Sekarang silakan dipresentasikan dari hasil yang sudah didiskusikan dan dibuat bersama teman-teman. Yo, silahkan kelompok 2. Pengertian balik secara istilah kedewasaan seorang muslim, secara bahasa sampai. Larangan hadas besar, tawaf, sholat, membaca Al-Quran, berdiam di masjid. Sip, terima kasih kelompok 2. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang dilanjut kelompok 3. Silahkan bisa maju ke depan. Ditunjukkan terlebih dahulu hasilnya. Oke, silahkan dipresentasikan hasil proyek yang sudah dibuat. Pengertian balik secara istilah kedewasaan seorang muslim, secara bahasa sampai. Larangan hadas besar, tawaf, salat, membaca Al-Quran, berdiri di masjid. Oke, kemudian coba. Tanda balik perempuan atau laki-laki usia 15 tahun. Sip, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
Baik anak-anak, terima kasih sudah mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah kalian buat. Keren sekali. Sekarang sudah paham ya apa itu balik? Tanda-tandanya apa saja sudah paham? Oke, terima kasih semuanya. Nah, sekarang sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru punya satu permainan lagi, yaitu permainan kuis word wall. Nanti anak-anak bisa maju bergantian satu persatu dan memilih nomor yang ada di tembok. Nah, kalau sudah dipilih boleh ditekan 2 kali dan dibaca soalnya. Silahkan, siapa yang mau maju dulu? Mas Ozi ke depan. Nah, Mas Ozi silakan, kamu mau pilih nomor berapa, Zi? 4. Nomor berapa? 4. Nomor 4, coba ditekan Zi, nomor 4 Zi. Lebih keras Zi. Oke, silakan dibaca soalnya Mas Ozi. Nah, jawabannya apa Mas Ozi? C. C, betul apa salah? C, betul sekali. Terima kasih, boleh kembali Ozi. Yuk, sekarang yang kedua, silahkan Mbak Vira boleh maju ke depan. Mbak Vira pilih nomor berapa Fir? Ditekan Fir 2 kali Fir. Nomor 3. Oke, sip. Sekarang silakan dibaca soalnya. Yuk, jawabannya apa Fir? A. Wajib. Wajib, sip, betul sekali. Mbak Vira boleh kembali. Selanjutnya silahkan. Yang ketiga siapa ya? Mbak Kalena. Mbak Kalena mau pilih nomor berapa? Nomor 7, Bu. Nomor 7, coba ditekan. Nah, sekarang dibaca soalnya Kalena. Nah, sekarang silakan dipilih. Mbak Kalena pilih jawabannya yang mana? D. Bermain. D bermain, coba kita tekan bersama. D bermain. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Kalena. Boleh kembali ke tempat. Baik anak-anak, demikian permainan kuis word wall. Bagaimana? Semua sudah paham ya materi tentang tanda-tanda usia balik. Nah, sebelum diakhiri, Bu Nuria sampaikan terlebih dahulu kesimpulan dari pelajaran hari ini. Anak-anak sudah paham ya, tanda-tanda usia balik ada 3. Yang pertama, mimpi basah bagi laki-laki. Yang kedua, haid bagi perempuan. Dan yang ketiga, berusia 15 tahun. Nah, dengan permainan word wall tadi, bagaimana perasaan anak-anak? Semuanya senang? Oke sih, pastinya senang ya. Bu Guru punya 1 lembar refleksi pembelajaran. Silahkan bisa kalian tulis sesuai dengan isi hati kalian. Jika senang ditulis senang, jika sedih ditulis sedih, atau lain sebagainya. Baik anak-anak, kemudian sekarang yang terakhir Bu Guru punya 1 lembar post test yang berisi 5 soal tentang tanda-tanda usia balik. Bu Guru bagikan bisa dikerjakan sebaik mungkin sesuai dengan pemahaman kalian tadi. Siap ya? Oke, baik anak-anak, alhamdulillah sudah selesai pelajaran hari ini. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Oke, baik. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rapi-rapian.